Hari ini, untuk hari ini kita akan melakukan sedikit simulasi atau sedikit pengenalan nanti ketika hari H seperti apa. Dan hari ini juga nanti ada sesi tanya jawab dan sebagainya terkait permasalahan di TPS dan tata cara pencoblosan pemungutan suara. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai nanti ada sedikit TPS ketuanya. Ketua silakan duduk di meja ketuanya. Untuk PPS 2 dari TPS 4 siapa PPS 2-nya? Untuk KPPS 3-nya dari TPS 6 ada enggak? Pemilih untuk memasukkan surat suara ke kotak surat suara sesuai jenis surat suaranya. Hati-hati tertukar. Jika sudah diarahkan ke kotaknya. Untuk nanti ya soalnya dua jangan minta aja. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera ke bilik suara. Masuk. Jadi pemilih nanti ya di bilik suara dilarang memfoto. Silakan masuk kepada para pemilih, saksi dan pengawas TPS. Silakan duduk untuk saksi dan pengawas TPS sebelah kanan. Untuk pemilih yang sudah adanya silakan persilakan duduk. Belajar. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suaranya. Apabila surat suara yang terima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti satu. Jadi ketika pemilih mendapat surat suara rusak, bisa diganti satu kali. Petugas rekap 1 dan 2 dengan hati-hati dan fokus teliti menuliskan hasil yang disebutkan ke model C hasil plano yang ditempel. Ya. Ke halaman 2 kan ada yang terus gitu ya. Kan 1, 2, 3. 100 sah, 200 sah. Ditulis nanti oleh petugas di sini ya. Diperlihatkan. Teknisnya petugas rekap 1 dan 2 nanti bergantian ya menuliskan dan saling mengawasi. Misalkan kalau pegel yang menulis gantian. Kalau yang satu menulis, yang satu mengawasi. Yang sampai nanti makan dari sini makan 77 sah, malah nulisnya ke 78. Nah diingatkan biar tidak gejlok nanti. Oke. Papan board untuk penghitungan suara, kotak atau kardus untuk penyimpanan berkas dokumen. Nah jadi ketika jam 6 itu ketua KPPS mengecek beserta anggota KPPS-nya. Nah nanti untuk semua TPS diharapkan menyiapkan kotak penyimpanan berupa kardus atau apa, terserah istilahnya. Untuk pertama untuk gubernur, lalu untuk bupati. Terus DPK karena ada klausul aturan yang terbit kemarin bahwa di Cileri ada 2 DPK. Memang orang tersebut sudah terdaftar di TPS lain, di TPS bukan desa Cileri.
Tetapi karena ada aturan kemarin yang disampaikan dari Komisi Yudikatif KPU dan disampaikan oleh PPK bahwa Lalu silakan oleh Ketua KPPS diperintahkan untuk KPPS 2 dan 3 untuk memilah logistik yang ada di luar kotak suara, lalu bisa dibagikan seperti ID card, kemudian diisi ID card-nya, memilah barang-barang, lalu menyimpan ke kotak kardus yang sudah disediakan tadi. Silakan diperintahkan KPPS 2 dan 3-nya untuk memilah logistik di luar kotak. Semangat, Pak, percaya diri. KPPS 4 dan 5 memasangkan dan menempel daftar pesan calon, daftar calon tetap, salinan DPT, salinan DPTB pada diperiksa jari tangannya apakah sudah mencoba terburu. Jadi paksa kan ini terus guys kumaha. Nah, untuk ini ya nanti posisinya ketika untuk selanjutnya kan datang sini yang menyimpan, nanti silakan duduk kembali. Kalau sudah dicek, kalau tangan sudah duduk kembali. Ya. Dan untuk nantinya itu saya pemberitahuan langsung masuk ke KPPS 5 untuk nanti untuk di awal karena sudah kumpul jadi kumpulkan semua kemudian diberikan ke KPPS 5. Kita lanjutkan. KPPS 5 menerima model Hadirin sekalian yang hadir pada tempat pemungutan suara yang saya hormati, Bapak Ibu masyarakat TPS nomor 002 Kelurahan atau Desa Ciri, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenalkan saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon atau nomor urut calon, nama salah satu pasangan calon atau gambar partai politik atau gabungan partai politik. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan pukul 7 setelah tadi kita buka. Selanjutnya pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah yang terdaftar pada salinan DPT, DPTB, serta DPK dengan menunjukkan KTP elektronik. Bu Indah. tidak perlu pendampingan. Kalau misalkan ya posisi pemilikan perlu bantuan, bantunya oleh bantu Gus. Rumah-rumah yang disabilitas itu. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Nanti pemilihnya diperiksa ya surat suaranya kondisinya bagus atau tidak. Misalkan kalau rusak, nanti ada kesempatan untuk mengganti dengan yang baru. Dan pengawas dikarenakan sudah menunjukkan pukul 13.00, maka untuk rapat pemungutan suara akan ditutup. Nah, nanti misalkan pukul 13.15 atau setengah 1 ya, ketua jangan bosan-bosan untuk mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak waktu untuk memberikan
Lembaga saksi TTPS sareng peserta disilakan masuk. Nah, saksi yang bisa memasuki TPS adalah saksi yang sudah menyerahkan surat mandat. Jadi saya ingatkan kembali ya, untuk DPD itu waktunya pukul 7 sampai dengan pukul 13. Kemudian untuk DPTB pukul 11 sampai pukul 13. Untuk DPK pukul 12 sampai pukul 13. Nah, selama pemungutan suara biasanya itu yang paling banyak itu bukan di pagi, biasanya menjelang siang. Karena nanti pemilihan itu biasanya apalagi sekarang pemilihan bupati ya. Jadi menunggu siang-siang dibereskan surat suara semuanya berada di atas meja siap untuk dihitung kembali. Nah, nanti di sampul surat suara itu ada surat suara per gepoknya ada 20 dikeluarkan. Ini untuk contoh ya sedikit dahulu. Disimpan di atas meja. Kalau sudah kosong, sampulnya simpan kembali ke kotak. Setelah berkas dibereskan surat suara semuanya berada atas meja. Posisinya nanti akan banyak ya. KPPS 4, 5, dan 6 kemudian dan 7 ikut menghitung. Silakan maju. Menghitung surat suara ada berapa. KPPS 2 dan 3 mengawasi dan membantu yang sedang menghitung surat suara serta mengecek kembali agar tidak salah hitung. Untuk kedua, saya lupa belum di print. Ada buku panduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu anggota KPPS, yang terhormat pengawas TPS, yang terhormat para saksi calon kepala daerah. Di sini sudah menunjukkan waktu pukul 7 dan juga semua hadirin yang hadir telah memenuhi persyaratan, maka pemungutan suara ini akan kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara rapat pemungutan suara saya dibuka. Selanjutnya kita akan membacakan sumpah janji untuk petugas KPPS. Tadi harus nyalikannya juga tersiap. Untuk KPPS 6, TPS 6 nggak ada ya? Ada Pak, pagi. Oh, pagi. Berarti dari TPS 3 kembali TPS 6. Jaga kotak. KPPS 7-nya dari TPS 4. Ada 7. Oh, 3 tinta ya paling sibuk. Untuk Nanti data suara untuk cara pencoblosannya yaitu ada di dalam kotak. Jadi jika di luar kotak maka itu dinyatakan tidak sah. Sudah dipahami? Mari kita mulai. Nah, nanti oleh ketua bisa dijelaskan ya. Silakan. Gue cari tanah guys Pak. Nah gitu. Kalau yang coblosnya udah naon? Udah kasih men. Kalau batang gaya aja. Agak bersih, agak bersih.
Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera ke bilik suara. Nanti sebelum masuk itu pemilih dikasih tahu jangan membawa HP atau sambil selfie dan sebagainya, tidak boleh ya, karena hak suara itu rahasia pribadinya sendiri. Biasa soal kita. Sok ada mau ya konten TikTok saya bisa nyoblos. PS6 mengarahkan masukan ke kotak. Nanti ada 2 kotaknya, bupati dan gubernur. Betul saya. KPS 7 mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jarinya ke tinta. Kosong. Pemilih, saksi dan pengawas TPS, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Untuk rapat perhitungan suara akan saya buka. Diarahkan KPS 6-nya, jangan sampai tertukar nanti kotaknya, ada 2. Kemudian yang terakhir misalkan rusak, dari mana tuh untuk gantinya misalkan cadangan tadi udah habis misalkan, itu bisa nggak di yang di sini sudah habis misalkan ya, nah gimana itu untuk mengantisipasinya? Oke. Ketika suara habis, jadi Yang ininya rusak, misalnya yang itunya yang ininya bisa dan habis sama 2,5% ya? ya. Kalau misalkan banyak yang rusak, dan nanti ganti lagi itu kan misalkan bisa habis juga lah kalau banyak yang rusak yang ditukarkan gitu. Ini cuma mengantisipasi kalau terjadi seperti itu. Oke. TPS berapa? TPS 6. TPS 6. Ketika pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, terus surat suaranya rusak, bisa diganti atau tidak? Bisa ditukarkan. Bisa diganti? Itu bisa diubah. Tapi soal tanda tangan itu wajib basah. Nah, ketika misalkan belum tanda tangan oleh ketua KPPS, bagaimana? Sah atau tidak? Ketika misalkan bisa di stempel itu apa saja yang di surat suara.